Halo, selamat Hari Paskah. Selamat berjumpa kembali dengan KKJ. Hari ini kita bicara tentang kematian Yesus Kristus. Bukan sejarah yang biasa. Yesus taat dan setia sampai akhir. Kita punya dasar bacaan Matius 27 ayat 45 sampai yang ke-56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Demikian Matius 27 ayat yang ke-45. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian adalah hal biasa atau lumrah bagi semua manusia. Terjadi pada siapa saja. Siapa saja akan menghadapi kematian. Namun hanya ada satu kematian yang luar biasa, yaitu kematian Yesus Kristus. Dia anak Allah, yang adalah Allah itu sendiri, harus digantung di atas kayu salib dan mengalami kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemahaman anak Allah menurut ajaran Alkitab dan pada pandangan orang Kristen dalam arti yang kias. Saudara, bukankah istilah anak sering juga dipakai sebagai kiasan dalam budaya dan bahasa Indonesia? Misalnya, apakah kapal pernah memperanakan anak kapal? Apakah tangga pernah memperanakan anak tangga? Apakah kota Jakarta pernah memperanakan anak kota sehingga ia disebut ibu kota? Di dalam Alkitab, Yesus sebagai anak Allah artinya sama dengan firman Allah atau kalimat Allah. Yesus ke dunia sebagai firman Allah yang hidup dalam wujud manusia. Keberadaannya sebagai anak Allah sama sekali tidaklah dibatasi oleh kelahirannya di Betlehem dan kematiannya di Bukit Golgota. Anak Allah itu sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Anak Allah itu kekal di dalam keesaan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yesus disebut anak Allah karena ia dengan sempurna menyatakan Allah kepada manusia. Ialah kalimat Allah dan dengan sempurna menjelaskan kehendak sifat Allah kepada manusia. Sebagai anak Allah dan kalimat Allah, Yesus menyatakan diri dan kesuciannya dan keselamatannya dari Allah kepada manusia. Saudaraku, Matius 27 pada ayat 51 sampai 52. Kegelapan pekat mencekam menyelimuti bumi 3 jam, mulai pukul 12 hingga 3:15. Mewarnai peristiwa kematian Kristus ini. Tidak hanya itu, lihatlah tabir bait. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya.
Lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Kejadian ini terjadi pada saat penyaliban Yesus. Kisah ini sangat menggemparkan di langit maupun di bumi, sebab karya terbesar digenapi Kristus pada hari itu. Jadi Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi, bukan rekayasa atau dongeng pengantar tidur. Bahkan kehidupan Kristus, khususnya tentang penyalibannya, juga sudah dinubuatkan Yesaya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang sempurna kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan di saat ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Peristiwa Golgota ini adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia, sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati, dan yang memberikan pengharapan baru. Di atas Kalvari, Yesus telah membayar harga bagi dosa-dosa kita. Ia yang benar, Ia yang sempurna dan tanpa dosa, rela dikutuk, rela dituduh, rela difitnah, rela menderita, dan bersedia mencurahkan darahnya seperti domba sembelihan, supaya kita dapat dibebaskan dan diselamatkan dari penghukuman dosa yang dahsyat. Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi pengganti kehidupan kita. Kristus telah mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa-dosa kita. Dia yang baik, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan. Apakah perasaan kita ketika membaca kisah kematian Yesus dalam Injil? Dibaca berapa kali pun, kisah tersebut selalu meninggalkan kesan mengerikan. Bayangkan bagaimana penderitaan Yesus dalam proses menuju penyaliban dan akhirnya mati di kayu salib. Sebuah proses yang sangat tidak manusiawi, tetapi dijalani dengan setia oleh Yesus. Apakah Yesus tidak pernah mengeluh? Alkitab memperlihatkan betapa Yesus juga tidak tahan terhadap berbagai perlakuan yang ia terima yang sangat tidak manusiawi itu. Akan tetapi apakah Yesus melarikan diri? Tidak. Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang begitu besar pada kehendak Bapa-Nya di surga. Ketaatan itu ia tunjukkan dengan mati di kayu salib. Ketaatan yang luar biasa tersebut dilakukan demi keselamatan kita, umat manusia. Kematian adalah hal yang pasti yang akan dialami oleh semua orang. Yang membedakan kematian tiap-tiap orang adalah jalan menuju kematiannya. Apakah proses yang kita jalani dalam kehidupan kita sudah menunjukkan bahwa kita menjalani hidup ini secara total atau tidak, atau secara setengah-setengah? Apakah tujuan-tujuan hidup kita terpenuhi atau tidak?
Apakah kita berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita? Ataukah sebaliknya, kita tidak menghargai diri kita sendiri dan selalu membuat tidak nyaman bagi orang-orang lain di sekitar kita? Dengan membaca kisah kematian Yesus, kita diingatkan betapa kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. Perjalanan kehidupan kita mirip dengan perjalanan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ada beban yang harus dipikul, ada jalan panjang yang harus ditempuh, ada cemoohan dan ejekan dari orang-orang yang tidak suka pada kita. Namun akhirnya, apabila kita taat dan setia mengikuti Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Karyanya yang sudah selesai di salib memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan hidup kita dengan baik, walaupun penuh dengan tantangan, pergumulan, permasalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung merupakan peristiwa agung karya keselamatan Allah. Jumat Agung juga mengajarkan kita makna ketaatan dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dunia. Tuhan Yesus telah memberikan teladannya. Tuhan Yesus telah memberikan teladannya. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti teladannya dan menjadi umat yang setia dan taat sampai mati. Amin. Hidup kita harus semakin berkualitas. Hari ini, esok lebih berkualitas dari hari ini. Jangan sia-siakan kehidupan Anda dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang mengganggu kenyamanan orang di sekitar Anda. Sampai jumpa. Maranatha.